taking her in right at the start. Timnas Indonesia tersingkir setelah kalah telak 0-4 dari Australia. Bila melihat performa di lapangan, skuad Garuda tak pantas kalah dengan skor telak seperti itu. Sejumlah media Australia tetap memuji penampilan Indonesia meski kalah 0-4 di Piala Asia 2023. Indonesia sejatinya berani tampil menyerang saat melawan Australia. Sayang, lini pertahanan Indonesia menyisakan celah sehingga bisa dibobol 4 kali oleh Socceroos. Sintayong menunjukkan bahwa pola racikannya bisa menghadirkan permainan impresif di atas lapangan. Dressing ketat pemain-pemain timnas Indonesia membuat Socceroos tak punya banyak peluang di babak pertama. Now this is going to be tricky. And it was painful for Patinama, but he did clear it and he wins the free kick in the process. Yeah, and he was Sandy Walsh straight to the referee there saying there was... Meskipun kualitas Australia memang ada di atas timnas Indonesia, skuad Aaron Sintayong bermain dengan berani melakukan pressing ketat ke tiap lawan. Pressing itu bahkan sudah dilakukan sejak menjaga gawang Australia lakukan tendangan gawang. Sedangkan Indonesia menjadi peringkat ketiga di grup D dan menjadi peringkat 3 terbaik. Sayangnya, gol cepat Australia di menit 12 cukup mengganggu. Australia bisa sedikit lebih tenang karena sudah unggul 1 gol ketika pressing ketat Indonesia terus dilancarkan. Hati-hati Indonesia, masih Jackson Alfai. Apa yang terjadi tadi? Banyak membentur badan pemain Indonesia, Bung Ma'ruf. Hasilnya Australia bisa memanfaatkan celah di sisi kiri pertahanan timnas Indonesia yang melancarkan serangan balik cepat. Sundulan Martin Boyle di akhir babak pertama, lalu membuat Australia memimpin 2 gol atas timnas Indonesia. Setelah tertinggal 2 gol di babak pertama, Indonesia masih menerapkan permainan agresif di babak kedua. Tetapi seperti yang terjadi di babak pertama, Australia yang sudah di atas angin bisa tampil lebih tenang menghadapi tekanan-tekanan yang diterima dari Indonesia. 2019 and called up the national team a year later. So he's an example of a success story in Indonesia. Alhasil Australia mampu kembali mencetak press ke gawang Hernando Ari pada penghujung babak kedua dan membuat mereka menyegel kemenangan menjadi 4-0. Australia memang layak mengalahkan timnas Indonesia di babak 16 besar karena tampil lebih baik. Namun skor 0-4 jelas tak cukup adil bagi timnas Indonesia. Laga pertama di laga pembuka fase grup sampai kemudian 16 besar, Australia memang tidak terlalu banyak melakukan perubahan. Paling ada tambahan 2 atau 3 pemain. Tapi yang menarik juga bagaimana pelatih Graham Arnold sering memberikan kepercayaan kepada pemain yang secara capsnya masih terbilang sedikit. Jadi ini juga bagian dari regenerasi yang akan dilakukan oleh... Selepas laga, berbagai pujian pun muncul ditujukan kepada perjuangan anak-anak kebanggaan Indonesia ini. Selepas event Piala Asia, pemain mulai melakukan persiapan untuk kembali ke klubnya masing-masing. Namun Sandy Walsh tampaknya pulang lebih dahulu ke tanah Eropa.
Pemain Kevin McClellan itu terlihat berangkat naik pesawat untuk kembali ke Belgia demi memperkuat tim yang dia bela. Diketahui Sandy Walsh sepertinya berpisah lebih cepat dengan beberapa rekan di timnas Indonesia selepas pertandingan kontra Australia. Pemain keturunan ini pun memberikan pesan perpisahan kepada penggawa timnas Indonesia yang lainnya dan juga fans yang telah mendukung timnas Merah Putih. Dalam video yang diunggah, Walsh mengucapkan sampai jumpa dan terima kasih kepada para pendukung setia timnas Indonesia yang sudah mensupport pasukan Sintayong di ajang Piala Asia. Terima kasih untuk support dan sampai jumpa lagi. Namun terlepas dari kekalahan ini, permainan dan daya juang anak asuh Sintayong layak kita acungi 4 jempol. Mereka sudah bisa melangkah sejauh ini tengah keraguan yang mereka hadapi. Sandy Walsh, sangat baik putaran yang dilakukan oleh Ivar Jenner. Masih umpan terobosan sangat baik. Lagi pula Indonesia merupakan salah satu tim dengan usia pemain paling muda dalam gelaran Piala Asia kali ini. Tentu saja, para pemain masih membutuhkan banyak jam terbang dan pengalaman agar mampu mencapai level terbaiknya. Kita doakan saja, semoga timnas Indonesia semakin berprestasi di tahun-tahun berikutnya dan mampu mempersembahkan gelar bergengsi bagi Merah Putih. Terima kasih untuk support dan sampai jumpa lagi. Untuk saat ini, Cantika rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.